Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman Islam sehat sehingga kita masih bisa belajar di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua kalinya, salawat salam kita curahkan kepada baginda kita, Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana akan memberikan syafaat kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga kalinya, Abi di sini akan mengajarkan tentang fikih, tentang berpakaian dan berhias dalam Islam. Judulnya apa Pak San? Berpakaian dan berhias dalam Islam. Definisi pakaian dan perhiasan. Pakaian adalah segala sesuatu yang dipakai untuk menutup seluruh badan atau sebagainya, seperti jubah, gamis kemeja, celana, sarung tangan, dan kaos kaki, dan lain-lain. Sedangkan perhiasan adalah sesuatu yang dipakai seorang untuk berhias diri, baik berupa pakaian maupun wangian dan lain-lain. Hukumnya mustahab, disukai selama masih dalam batas yang telah ditentukan syariat. Hukumnya asal berpakaian dan berhias adalah mubah, boleh dan tidak diharamkan, kecuali yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libasut taqwa dzalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Quran surat Al-A'raf ayat 26. Ada juga firman yang lain, Qul man harrama zinatallahi allati
akhraja li ibadihi wa thayyibati min rizqi. Yang artinya, katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan untuk hambanya, dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik. Quran surat Al-A'raf ayat 32. Sampai sini paham? Paham. Baiklah, sabda Nabi yaitu Rasulullah SAW bersabda, kulu wasrabu wa tasaddaqu wal basu ma lam yukhalituhu israfun aw mafilah. Maka minum, bersedekah, dan pakailah pakaian selama tidak berlebihan dan tidak sombong. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari dalil-dalil yang tadi jelaslah bahwa seseorang muslim boleh memakai pakaian apa saja atau berhias dengan perhiasan apa saja sesuai dengan kehendaknya selama tidak melanggar ketentuan syar'i sehingga menjadi terlarang. Asal definisi pakaian dan perhiasan apa? Halaman 37. Pakaian adalah segala sesuatu yang dipakai untuk menutup seluruh badan atau sebagiannya, seperti jubah, gamis, kemeja, celana, sarung tangan, kaos kaki, dan lain-lain. Sedangkan perhiasan adalah sesuatu yang dipakaikan seseorang untuk berhias diri, baik berupa pakaian maupun wewangian dan lain-lain. Hukumnya mustahab, disukai selama masih dalam batas-batas yang telah ditentukan syariat. Baik, selanjutnya kriteria dalam berpakaian dan berhias. Setelah kalian mengetahui bahwa hukum asal berpakaian dan berhias adalah mubah, kalian juga perlu mengetahui ketentuan dan kriteria dalam berpakaian dan berhias supaya kalian tidak terjatuh pada hal yang dilarang atau diharamkan. Kriteria yang wajib terpenuhi dalam berpakaian dan berhias yaitu pertama, jadi kriteria yang wajib terpenuhi dalam berpakaian dan berhias yaitu pertama,
menutup aurat. Yang kedua, tidak tasyabuh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya, atau pakaian orang-orang fasik dan kafir. Tiga, bukan pakaian atau perhiasan syuhrah ketenaran. Empat, tidak memakai perhiasan emas dan sutra bagi laki-laki kecuali dengan alasan yang syar'i. Saya coba bacakan kriterianya dari 1 sampai 4. Yang pertama, menutup aurat. Kedua, tidak tasyabuh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya, atau pakaian orang-orang fasik dan kafir. Tiga, bukan pakaian atau perhiasan syuhrah ketenaran. Empat, tidak memakai perhiasan emas dan sutra bagi laki-laki kecuali dengan alasan yang syar'i. Kelima, haram bagi wanita menampakkan perhiasan kepada siapapun juga, kecuali kepada mereka yang telah diperbolehkan oleh Allah. 6, tidak menjulurkan pakaian di bawah mata kaki bagi laki-laki. 7, tidak memakai pakaian bergambar makhluk hidup atau bergambar salib. 8, berharam bagi laki-laki atau perempuan berhias dengan tato, mencabut bulu wajah khususnya bulu alis, melenggangkan gigi dan menyambung rambut. 9, berhias bukan dengan tujuan sombong dan membanggakan diri. 10, tidak berhias dengan mencukur jenggot atau memanjangkan kuku. Nah, jadi menutup aurat. Apa sih menutup aurat itu? Menutup aurat itu ya menutupi aurat dengan cara memakai pakaian. Bisa dengan pakaian baju, celana, jilbab, cadar, dan lain-lain. Intinya menutup aurat itu yang wajib. Kemudian yang kedua, tidak tasyabuh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya, atau pakaian orang-orang fasik dan kafir. Jadi yang kedua, tidak tasyabuh. Tasyabuh itu menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya, atau pakaian orang-orang fasik. Jadi yang laki-laki itu tidak boleh memakai pakaian wanita, dan wanita juga tidak boleh memakai pakaian lelaki, dan tidak mengikuti orang-orang fasik dan kafir. Yang ketiga, bukan pakaian atau perhiasan syuhrah ketenaran. Yang keempat, tidak memakai perhiasan emas dan sutra bagi laki-laki kecuali dengan alasan syar'i. Jadi tidak memakai perhiasan emas dan sutra bagi laki-laki kecuali dengan alasan syar'i. Dan yang kelima, haram bagi wanita yang menampakkan perhiasan bagi siapapun kecuali kepada mereka yang telah diperbolehkan oleh Allah. Jadi wanita itu tidak boleh menampakkan perhiasan kepada siapapun kecuali ditentukan oleh Allah. Seperti menikah, itu kan sudah diperbolehkan oleh Allah. 6, tidak menjulurkan pakaian di bawah mata kaki bagi laki-laki. Jadi kita sebagai laki-laki memakai celana itu harus di atas mata kaki, tidak boleh melewati mata kaki, karena itu tidak boleh. Yang ketujuh, tidak memakai pakaian bergambar makhluk hidup atau bergambar salib. Jadi kita itu memakai pakaian itu tidak boleh bergambar makhluk hidup. Contohnya harimau yang harimau itu termasuk juga, dan hewan
dan tidak boleh menggunakan pakaian bergambar salib. Pakaian apa saja yang bergambar makhluk hidup. Jadi kita tuh tidak boleh memakai pakaian seperti harimau yang ada matanya, dan tidak boleh memakai apalagi singa, ya, itu dan lain-lain. Yang ketujuh, tidak memakai pakaian bergambar makhluk hidup. Yang kedelapan, haram bagi laki-laki atau perempuan berhias dengan tato, mencabut bulu wajah, khususnya bulu alis, merenggangkan gigi, dan menyambung rambut. Jadi haram bagi laki-laki itu atau perempuan berhias dengan tato dan mencabut bulu wajah, khususnya bulu alis, merenggangkan gigi, dan menyambung rambut. Kemudian kesembilan, berhias bukan dengan tujuan sombong dan membanggakan diri. Jadi kita tuh berhias tidak ingin dipuji, membanggakan diri, dan lain. Contohnya kita memakai seperti jam dan gelang atau sebagainya hanya untuk dipuji. Dan bagi perempuan tidak memakai cincin, gelang, emas, tidak ingin dipuji. Tidak boleh membanggakan diri. Yang ke-10, tidak berhias dengan mencukur jenggot atau memanjangkan kuku. Artinya tidak berhias dengan jadi bagi laki-laki yang mempunyai jenggot dan kuku, jenggot kita tidak berhias, tidak dicukur, dan yang mempunyai kuku kita tuh tidak boleh dipanjang-panjangkan karena itu tidak boleh. Fahimtum? Ada yang mau ditanya kah? Aurat wanita itu bagian mana saja? Dari kepala sampai mata kaki. Kemudian apa lagi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, selanjutnya pengertian aurat dalam berpakaian dan berhias. Jadi aurat adalah bagian anggota tubuh laki-laki atau yang wajib ditutup dan tidak boleh dilihatkan oleh orang lain walaupun sama jenis. Kata aurat diambil dari kata al-aud yang bermakna aib, cacat, atau sesuatu memalukan. Orang-orang yang berakal sehat akan merasa malu apabila aurat atau aibnya dilihat orang lain. Oleh karena itu Allah menjadikan pakaian sebagai penutup aurat dan perhiasan bagi manusia.
Jadi kita itu tidak boleh tidak menutup aurat, karena itu haram. Bagi orang yang berakal sehat atau merasa malu akan merasa malu apabila auratnya dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu Allah memberikan pakaian dan perhiasan. Menutup aurat merupakan kewajiban dan adab yang paling agung yang diperhatikan oleh Islam. Bahkan Islam telah melarang laki-laki melihat aurat laki-laki dan perempuan melihat aurat perempuan karena akan menimbulkan kerusakan. Dan syariat Islam datang untuk menutup segala pintu-pintu yang mengarah kepada kerusakan dan kejahatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yanzurir rajulu ila auratir rajul, wala mar'atu ila auratil mar'ah, wala yufdir rajulu ila rajuli fi thawbin wahid, wala tufdir mar'atu ila mar'ati fi thawbin wahid." Artinya, janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain, dan jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita yang lain, dan janganlah sesama laki-laki tidur dalam satu selimut, dan jangan pula sesama wanita tidur dalam satu selimut. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita itu tidak boleh menampakkan aurat kita kepada lawan jenis dan sesama jenis, karena itu hukum tidak boleh dalam Islam. Dan kita tuh tidak boleh tidur dalam satu selimut dan tidur dalam satu selimut. Kemudian Al-Imam Asy-Syaukani berkata ketika mengomentari hadis ini merupakan dalil haramnya laki-laki melihat aurat laki-laki dan wanita melihat aurat wanita lain, dan haramnya laki-laki tidur bersama laki-laki atau wanita tidur bersama wanita dalam satu selimut dengan membuka sebagian anggota tubuh yang termasuk aurat, karena dalam keadaan seperti ini ada potensi yang terjadi hal-hal yang diharamkan seperti berpelukan, menyentuh aurat dan lain-lain. Jadi kita tuh tidak boleh menyentuh aurat orang lain dan berpelukan sesama jenis dan lain sebagainya. Selanjutnya, sungguh indah agama Islam datang dengan membawa syariat yang agung, mewajibkan pemeluknya untuk menutup aurat agar mereka tidak seperti binatang. Jadi kita ini manusia dan tidak seperti hewan yang tidak memakai pakaian. Jadi kalau kita tidak memakai pakaian, itu kan berarti kita hewan. Kemudian batasan aurat laki-laki dan perempuan.
pertama, aurat laki-laki. Jadi aurat laki-laki itu semua yang batasan aurat laki-laki semua yang ada di antara pusar dan lutut. Kemudian hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Ghati farizaka fa innaha minal aurat." Tutuplah pahamu karena paha bagian dari aurat. Hadis riwayat Tirmizi. Bahasa aurat laki-laki itu sampai mana saja? Dari dengkul sampai pusar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apa bunyinya? Ghati farizaka fa innaha minal Aurat. Artinya tutuplah pahamu karena paha bagian dari aurat. hadis riwayat Tirmizi. Kemudian dan aurat wanita. Benarnya bagaimana, Pak? Strain Omicron ini. Memang. Jadi aurat wanita itu ada 3 bagian. Yang pertama di hadapan laki-laki asing. Aurat wanita ketika di hadapan laki-laki asing adalah seluruh anggota badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Allah SWT berfirman pada surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi, "Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha." Artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangannya dan menjaga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari padanya wajah dan telapak tangannya. Quran surat An-Nur ayat 31.
Jadi wanita itu harus menahan sebagai bagian pandangannya dan menjaga kemaluannya, dan jangan wanita itu menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa. Dan yang kedua di hadapan sesama wanita. Jadi seorang wanita tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan wanita lain kecuali yang biasa. Nampak di hadapan seperti wajah, kedua telapak tangan, bagian atas dada, kedua tangan bagian bawah, rambut, lutut, dan betis. Meskipun di hadapan sesama wanita, dia tidak boleh memakai pakaian mini, sempit, dan transparan, atau yang hanya menutup aurat pusar dan lutut saja. Sampai di sini pelajaran kita, semoga bermanfaat bagi kita, dan kita jangan lupa menjaga aurat kita agar tidak mendapatkan dosa. Itu saja yang dapat saya ajarkan, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.